keluarga beriman, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara saat ini berada, saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan menerima berkat Tuhan yang berlimpah setiap hari. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu. Buat penyertaan Tuhan sampai pada hari ini Tuhan, yang masih boleh kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau katakan bahwa di dalam segala hal, di dalam segala keadaan kami, Engkau tetap Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat kami perbuat untuk membalas kebaikan Tuhan, selain dengan memuji dan menyembah Tuhan, dan meninggikan nama Tuhan. Berkati ibadah online kami pada hari ini Tuhan. Lawat setiap hati kami dan kerjakan hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami ini. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratku. Mari nyanyikan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, kami mau pandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu.
bersama-sama kita pandang wajah Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku Tuhan, bawa daku berat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa menuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa menuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa menuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Lebih sungguh lagi undang hadirat-Nya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa
bukti kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam dalam bait-Mu Tuhan. Kekuatan baru kemenangan hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia, tinggikan namanya, sebab Dia baik, bawa saya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan, kami menyembah-Mu. Perbuatan-Mu Tuhan, heran karya-Mu yang Kau nyatakan. Haleluya, tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Kau sanggup, Kau mampu, Kau berkuasa, selama-lamanya Kau berkuasa. Haleluya, haleluya. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami mau tetap berdoa, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami berdoa, di situ mujizat-Mu nyata. Kau akan membukakan jalan bagi kami. Kau akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Doa
Tuhan menggerakkan tangannya, doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagiku. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Angkat suaramu lebih lagi, nyatakan, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah yang hidup. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, tiada satupun yang mustahil bagi Allah kami. Sebab kami percaya Allah kami berkuasa, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, inilah iman percaya kami yang kami nyatakan di hadapan Tuhan. Biarlah iman percaya kami ini semakin hari boleh semakin teguh Tuhan. Lewat pendengaran kami akan firman Tuhan. Hati kami telah siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat hari ini. Berkati hamba-Mu Pastor Belsair Bandi yang akan menaburkan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi, biar setiap jiwa-jiwa boleh dimenangkan lewat pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, serta tetap terus semangat. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita telah tiba di hari ini, yakni di hari Minggu tanggal 24 Januari 2021. Mari sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan, terambil dari 3 ayat saja yang akan kita baca pada hari ini. Injil Matius pasal 14 ayat 29 sampai dengan yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Judulnya di dalam Alkitab LAI, Yesus berjalan di atas air. Nanti seperti biasa untuk nats secara keseluruhan, saudara dapat membacanya masing-masing di rumah. Untuk saat ini saya akan membacakan di bagian tengah-tengahnya, ayat 29 sampai dengan yang ke-31, demikian firman Tuhan. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini dari nats yang kita baru saja baca, saya ingin bagikan buat setiap kita tentang mengalami perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Kita tadi membaca sebagian dari cerita
tentang Yesus berjalan di atas air. Kita semua mengetahui bahwa cerita ini bercerita tentang bagaimana murid-murid sudah pergi dahulu dengan kapal di Danau Galilea, kemudian Tuhan Yesus menyusul. Nah, pada saat Tuhan Yesus menyusul itu, dia menyusulnya berjalan di atas air. Dan ini satu perkara yang ajaib, ini suatu mujizat. Dan kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Dia Maha Kuasa, Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tetapi menariknya di sini, salah seorang muridnya yang bernama Petrus, dia juga akhirnya mengalami berjalan di atas air. Dan secara hitung-hitungan logika manusia, ini adalah hal yang mustahil. Ini adalah hal yang mustahil karena manusia itu berat jenisnya lebih tinggi daripada berat jenis air. Tetapi ternyata Alkitab mencatat satu-satunya murid dan orang ya di luar Petrus yang pernah mengalami berjalan di atas air hanya Petrus sendiri, saudara. Bayangkan, ini adalah satu perkara yang ajaib. Dia mengalami pengalaman unik dan berharga bersama dengan Tuhan. Dia berjalan di atas air. Itulah sebabnya hari ini saya mau bagikan buat setiap kita tentang mengalami perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Jangan hanya dikotak-kotakan mengalami perkara ajaib bersama dengan Tuhan itu berarti harus melihat yang namanya berjalan di atas air gitu, atau hanya sakit menjadi sembuh, atau miskin menjadi kaya. Tidak, tetapi Tuhan kita punya beribu macam cara yang menunjukkan Dia sanggup menyatakan perkara ajaib. Tetapi yang pasti, waktu kita sungguh-sungguh hidup bergaul dan berjalan dengan Tuhan, maka kita pun juga pasti akan mengalami perkara-perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Dari cerita tadi, saya berdoa biarlah 2021 ini, kita masih dalam suasana tahun baru, menjadi tahun saudara dan saya boleh mengalami perkara-perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Sehingga tepatlah seperti yang dikatakan firman Tuhan, bahwa kita sendiri saat ini mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Bukan hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan, tetapi aku saat ini sungguh-sungguh mengalaminya. Itulah doa saya, biarlah 2021 setiap kita boleh masing-masing punya pengalaman pribadi, mengalami perkara-perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Nah, bicara tentang mengalami perkara ajaib, kita tadi sudah membaca bagaimana Petrus mengalami perkara ajaib. Dia satu-satunya dari murid-murid Tuhan yang mengalami berjalan di atas air. Hari ini 3 hal saja supaya kita boleh mengalami 2021 tahun kita mengalami perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Yang pertama saya catat buat setiap kita, mari kita sama-sama perhatikan di ayat yang ke-29. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus berjalan di atas air. Wow, ini perkara ajaib, saudara. Saya percaya 2021 akan ada banyak perkara-perkara ajaib yang kelihatannya mustahil, saudara alami, sudah bisa alami. Yang kelihatannya tidak mungkin, kita ada di kondisi pandemi, kelihatannya tidak mungkin mendapatkan jawaban, tapi ternyata Tuhan berikan jawaban. Itu adalah perkara ajaib. Tetapi sebelum kalimat, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, ada kalimat pendahulu yang indah, ada suara Yesus berkata, "Datanglah." Datanglah. Panggilan Tuhan itu begitu jelas. Jadi yang pertama, bagaimana kita mengalami perkara ajaib dengan Tuhan, pastikan panggilan suara Tuhan dalam hidupmu. Kalau kita mau mengalami perkara ajaib, mau nggak mau kita harus mendengar jelas, memastikan ini suara Tuhan, saudara. Dan suara Tuhan dalam hidup kita orang percaya hari ini nggak harus selalu audible loh, seperti yang saya pernah katakan sebelumnya. Tuhan tidak harus selalu bilang, "Belsa, pindahlah ke Surabaya." Itu tidak harus selalu seperti itu. Tapi Tuhan itu kalau berbicara bisa berbagai macam cara. Dan yang pasti tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Mungkin Tuhan bisa berbicara lewat perkataan orang, perkataan manusia, peristiwa, keadaan, pendeta lagi khotbah di mimbar, lewat suara-suara yang lain. Tetapi yang pasti tidak akan bertentangan dengan firman. Tetapi hari ini yang penting Bapak Ibu Saudara, apakah saudara peka ketika Tuhan memanggil dengan suara panggilan tersebut? Pastikan Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan memanggil dengan jelas apapun yang Tuhan mau untuk saudara kerjakan. Ketika saudara sudah mendengar panggilan suara Tuhan yang jelas itu, maka saya percaya waktu engkau berjalan mengikutinya, engkau akan melihat dan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Sebagai satu contoh kesaksian saudara, saya hari ini melayani Tuhan. Ya, saya percaya melayani Tuhan tidak harus selalu menjadi pendeta, tapi kebetulan ya hari ini saya menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, ya ini melayani Tuhan. Jadi sekali lagi melayani Tuhan tuh bisa berbagai bidang. Saudara tidak harus selalu menjadi pendeta. Nah, saya melayani Tuhan hari ini sebagai pendeta, sebagai pembicara, sebagai pengkhotbah.
saya kalau mau bersaksi, waduh mungkin gak cukup ya, sekitar khotbah 20-30 menit lewat YouTube. Bagaimana saya mengalami pengalaman-pengalaman ajaib bersama dengan Tuhan. Mulai dari dipertemukan dengan pasangan, kemudian menikah, kemudian macam-macam saudara melahirkan, istri saya melahirkan anak yang pertama sampai yang kedua, pindah ke Surabaya, dan segala macam, begitu banyak perkara-perkara ajaib saudara. Dan saya ketika menengok ke belakang, saya berkata dalam diri saya bahwa saya mengalami perkara ajaib ini ya karena saya mendengar suara Tuhan untuk lanjut melayani Tuhan. Kalau saya boleh berbagi cerita sedikit saudara, waktu saya kecil sebenarnya saya tidak berniat untuk menjadi pendeta, untuk menjadi hamba Tuhan, sekolah hamba Tuhan. Yang saya tahu adalah papa saya memang punya niatan kalau bisa saya menjadi hamba Tuhan. Tapi waktu kecil sebenarnya saya nggak ada niatan itu, dan cenderung dalam diri saya berontak, kenapa saya harus ikut maunya orang tua itu menjadi hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan tuh bayangannya seperti apa sih gitu. Keinginan saya waktu kecil adalah saya ingin menjadi seorang diplomat seperti kakek saya. Karena saya senang sekali jalan-jalan, saya senang sekali traveling, belajar bahasa baru, belajar budaya baru, saya senang itu. Tetapi kemudian saya mendengar suara Tuhan yang jelas. Suara Tuhan tidak berbicara secara audible dengan clear belsa, jadilah hamba Tuhan, tidak. Tetapi saya mengalami pengalaman-pengalaman yang unik bersama dengan Tuhan, dan di situ saya yakin itu suara Tuhan memanggil, maju layanilah aku. Saya bertobat pertama kali umur 12 saat saya tinggal di Australia. Saat itu saya ada di kursi belakang dalam sebuah KKR, tapi saya mengalami pertobatan. Di situ saya pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya berdoa, doa saya dijawab. Doa saya dijawab, padahal yang saya doakan itu tidak ada di satu wilayah dan di jam yang sama dengan saya. Kemudian saya masih tidak yakin apakah saya melayani Tuhan. Saya berdoa lagi, saya bilang, Tuhan, saya kalau mau melayani Tuhan, Tuhan harus jawab ini. Sesuatu ini sebenarnya mustahil, tapi Tuhan bisa berikan. Saya kemudian tanda kutip seperti menantang Tuhan lagi. Tuhan, saya mau melayani Tuhan, kalau Tuhan jawab ini. Tuhan jawab juga lagi, saudara. Dan dari situ saya tidak mau lagi untuk tanda kutip menantang Tuhan. Saya bilang, ya sudah, ini memang Tuhan sudah memanggil saya untuk melayani Tuhan. Jadi di situ saya sadar bahwa bukan papa saya yang punya ego untuk saya jadi pendeta, tapi memang saya dipanggil Tuhan. Kebetulan caranya dari kecil lewat papa saya yang pingin saya untuk melayani Tuhan. Tapi ini suara Tuhan jelas, akhirnya saya maju mengikuti. Setelah saya pulang dari Brazil, saya SMA kelas 3-nya di Brazil, saya memutuskan untuk mengambil sekolah teologi di Jakarta. Dan akhirnya saya melayani Tuhan hingga hari ini. Dan sejak itu, saudara, saya melihat pengalaman-pengalaman yang unik dan ajaib bersama dengan Tuhan. Memang kalau melihat hari ini diri saya ya belum seperti yang wow bagaimana, tapi saya bisa menoleh ke belakang dan tersenyum bahwa Tuhan begitu ajaib dalam kehidupan saya. Nah, ini mau saya katakan, kalau saudara mau mengalami perkara ajaib di tahun 2021 ini, pastikan suara panggilan Tuhan jelas dalam hidupmu. Ya, tentang apapun, tentang hidupmu, rumah tanggamu, pelayananmu, pekerjaanmu, karirmu, bisnismu, anakmu, keluargamu, pastikan panggilan suara Tuhan itu clear, jelas. Engkau melangkah mengikuti itu, maka engkau akan melihat perkara ajaib dalam hidupmu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat sama-sama di ayatnya yang ke-29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Maka Petrus turun dari perahu. Jadi dia melangkah. Dia berani melangkah. Yang kedua, saya berdoa 2021 boleh menjadi tahun kita mengalami perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita boleh mengalami perkara ajaib dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Yang kedua, berani melangkah. Melangkah mengikuti suara Tuhan tentu tidak mudah, saudara. Dan itu disaksikan, diceritakan oleh lewat banyak cerita-cerita di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang mana mereka harus mengikuti panggilan Tuhan. Sebenarnya secara hitung-hitungan manusia itu nggak mudah. Abraham harus keluar dari Ur Kasdim, belum lagi yang lain-lain. Suara Tuhan itu berbicara begitu jelas, cerita tokoh-tokoh yang lain, bahkan termasuk di peristiwa Petrus ini. Tuhan bilang, datanglah, dan Petrus pun berani melangkah. Kalau pakai hitung-hitungan manusia, Bapak Ibu Saudara, ya Petrus mungkin akan mikir dulu, waduh ini benar, saya berjalan di atas air. Bukannya ketika kaki saya keluarkan dari perahu, seketika saya akan langsung tenggelam. Belum lagi di era modern diketahui bahwa ternyata berat jenis manusia itu lebih tinggi daripada berat jenisnya air. Ini nggak mungkin ini kita berjalan di atas air. Tetapi keberaniannya untuk melangkah ini menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh mau ikut taat dengan Tuhan, dan akhirnya dia boleh mengalami perkara yang dahsyat dengan Tuhan. Tidak ada lagi yang dicatat di Alkitab
Selain Petrus yang bisa, selain Tuhan Yesus, kemudian ada Petrus yang berjalan di atas air loh. Ini pengalaman yang menarik, ini pengalaman perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Berani melangkah. Seringkali manusia itu tidak berani melangkah, saudara, karena takut dan tidak percaya. Karena takut dan tidak percaya. Tapi saya yakin kalau kita mau mengumpulkan keyakinan kita di dalam Tuhan dan berani melangkah, kita yakin percaya bahwa ketika kita berani melangkah dengan Tuhan, maka kita akan menikmati perkara ajaib dengan Tuhan. Banyak orang di luar sana hanya menginginkan penggenapan janji Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami penggenapan janji Tuhan kalau kita tidak mau taat dengan perintahnya? Saya ulangi, banyak orang di luar sana hanya mau mengalami penggenapan janji Tuhan. Kamu akan mengalami ini, diberkati, sukses, berhasil. Itu kan semua yang dibicarakan orang di luar sana. Tapi dia tidak mau mengikuti taat perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang maju, wah Tuhan berarti saya harus keluar dong dari zona nyaman. Waduh Tuhan berarti saya harus mulai dari nol dong. Waduh Tuhan berarti saya harus kembali lagi dong. Seperti Musa disuruh balik lagi ternyata ke tanah Mesir. Padahal dia tadinya kabur dari Mesir. Tapi berani melangkah bersama dengan Tuhan, mendapatkan ganjaran, mengalami perkara ajaib dengan Tuhan. Hari ini saya berdoa biarlah kita semua boleh sungguh-sungguh berani melangkah bersama dengan Tuhan. Ya, hari ini pun saya praktek itu, saudara. Saya melangkah dengan Tuhan, saya melangkah dengan Tuhan, dan saya percaya saudara juga seperti itu. Ketika saudara melangkahnya dengan Tuhan, Tuhan bilang, ya majulah dengan Tuhan, maka saudara akan menikmati perkara-perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, saya catat buat setiap kita. Mari kita baca sekali lagi di ayatnya yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia di sini Petrus, dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Yang ketiga, bagaimana mengalami perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kalau pertama tadi pastikan dengan jelas panggilan suara Tuhan. Yang kedua, berani melangkah dengan Tuhan. Yang ketiga, hiraukan hal-hal negatif di sekitar kita dan tetaplah fokus kepadanya. Perhatikan akhirnya suara-suara negatif ya ada masuk ke dalam diri Petrus. Suara negatif itu apa? Ya dirasanya tiupan angin gitu. Waduh, dia baru disadarkan dengan suara-suara sekeliling. Kamu ini sedang tidak di atas perahu loh. Kamu di atas benda cair, di atas air ini di Danau Galilea. Lalu mulailah dia tenggelam. Tetapi perhatikan, Tuhan menolong, tidak pernah dibiarkannya Petrus sampai tenggelam, tidak pernah dibiarkannya kita sampai tergeletak, diangkatnya kita, ditolongnya kita. Jadi kalau kita mau mengalami perkara ajaib di tahun ini bersama dengan Tuhan, hiraukan hal-hal negatif di sekeliling. Banyak isi dirimu, pikiranmu, hatimu dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan, dengan pergaulanmu itu dengan orang-orang yang membuat engkau fokusnya ke Tuhan. Kalau engkau dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, dalam artian lingkar dalam hatimu diisi oleh orang-orang yang nggak yakin dengan Tuhan, akhirnya saudara lama jauh dari Tuhan. Tapi kalau engkau mengisi dirimu, hatimu, pikiranmu dengan firman, janji Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, muji nyembah Tuhan, punya jam doa dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, lingkungan komunitasmu, orang-orang yang engkau dekat, yang selalu engkau ngobrol, chat, WA, telepon adalah orang-orang yang membangkitkan semangatmu tetap bersama dengan Tuhan, akhirnya engkau fokusnya sama Tuhan dan tidak akan menghiraukan hal-hal negatif. Jadi hari ini kalau kita mau mengalami perkara ajaib dengan Tuhan, fokusnya sama Tuhan. Tuh udah panggil ke depan A, ya udah. Hiraukan hal-hal negatif. Omongan negatif pasti ada di sekeliling, tapi fokuslah pada Tuhan. Sebagai penutup, saya mau cerita satu cerita tentang George Payer. George Payer ini adalah seorang kelahiran 1910 yang memenangkan hadiah Nobel perdamaian tahun 1958. Dia lahirnya 1910, dia sudah meninggal. Apa yang terjadi, saudara? Dia mendapatkan panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan di usia yang masih sangat muda. Dan itu mengejutkan buat bapak ibunya. Dia lahir di Belgia. Dan kenapa? Karena dia anak sulung laki-laki dari bapak ibunya. Harusnya dia meneruskan usaha bapak ibunya. Tapi dia mau memenuhi panggilan Tuhan, melayani Tuhan. Dan itu teguh. Dia maju, saudara. Dan kiri kanannya pasti mencibir, kok melayani Tuhan? Mau makan apa? Banyak kan hari-hari ini orang sampai hari ini masih ada loh seperti itu. Kamu kawin dengan apa? Hamba Tuhan mau makan batu gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi puji Tuhan sampai hari ini istri saya nggak pernah makan batu gitu ya. Tetap makan nasi, tetap makan spaghetti, tetap makan burger gitu. Makan aja yang dia mau. Ya tempe penyet, nggak pernah makan batu. Nah artinya saudara, banyak orang waktu itu mencibir. Tapi dia fokus saudara. Dia melayani Tuhan. Dan yang luar biasa akhirnya dia terjun dalam pelayanan. Dia ditempatkan
di tempat-tempat yang daerah terpencil, ditempatkan di daerah yang susah. Wah, cibiran kiri kanan begitu banyak ke dia. Tuh kan kamu melayani Tuhan jadi repot, susah ditaruh di daerah dan sebagainya. Dan sampai tiba waktunya meletus Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua usai, ya banyak sekali korban berjatuhan. Banyak sekali orang ekonominya ambruk. Bahkan negara-negara di Eropa waktu itu berusaha untuk bangkit ekonominya akibat Perang Dunia Kedua. Makanya Amerika datang dengan bantuan yang disebut sebagai Marshall Plan, membantu banyak negara-negara Eropa untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Nah, di tengah keterpurukan ekonomi itu banyak orang kehilangan tempat tinggal. Dan si George ini, saudara, dia membangun rumah, bukan satu, bukan dua rumah. Dia membangun ratusan ribu rumah. Dari mana seorang pendeta duit membangun rumah? Dia bangun rumah, saudara, dengan cara dia meminta sponsor dari orang-orang yang berhati mulia. Ya mungkin dari benua lain, dari Amerika Serikat kebanyakan, saudara. Dan apa yang ia sampaikan, presentasinya, pada waktu itu belum ada ya PowerPoint, Microsoft dan sebagainya, tapi dia bisa menyampaikan dengan cara yang unik bagaimana kita sebagai sesama orang percaya harus saling tolong-menolong. Akhirnya terbangunlah rumah-rumah, ya tentu bukan rumah-rumah yang megah mewah, yang standar ratusan ribu, saudara, sehingga banyak pengungsi itu bisa kembali untuk punya rumah dan akhirnya mereka boleh hidup normal pasca Perang Dunia Kedua. Akhirnya akibat jerih lelahnya ini dia diganjar oleh pemerintah, kalau saya tidak salah, Swedia atau Norwegia yang memberikan hadiah Nobel, diberikan hadiah Nobel Perdamaian. Dengan nilai, ya kalau sekarang ini Nobel Perdamaian mendapatkan uang sekitar $4,5 juta, saudara. Bayangkan itu jumlah yang sangat besar. Tadinya orang-orang yang mencibir dia, kamu yakin mau melayani Tuhan? Kamu yakin sekarang ngurusin pengungsi, ngurusin diri kamu aja, mungkin kamu belum genah, belum beres. Tapi akhirnya mereka kaget, termangu-mangu bahwa ternyata Tuhan mengganjar dengan berkat-berkat yang luar biasa, mengalami perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Dia memenangkan hadiah Nobel Perdamaian, dia memenangkan sejumlah uang yang sangat besar, dan tentu Tuhan sudah proses hatinya dulu, nggak fokusnya ke uang. Akhirnya Tuhan berikan uang yang cukup banyak menjadi kesaksian bagi banyak orang, bagaimana orang yang berjalan dengan Tuhan, orang yang fokusnya pada Tuhan, orang yang berani melangkah dengan Tuhan akan melihat perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Saya sebutkan firman Tuhan hari ini, saya berdoa 2021 menjadi tahun di mana saudara dan saya boleh mengalami perkara ajaib bersama dengan Tuhan. 3 hal yang bisa kita lakukan, pastikan dengan jelas panggilan suara Tuhan. Yang kedua, berani melangkah bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, hiraukan hal negatif sekeliling kita, di sekitar kita, dan fokuslah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap orang yang menonton dan mendengar program ini, mereka boleh diberkati, dipelihara, dijaga Tuhan di tengah pandemi ini. Pekerjaan, tangan, karir, usaha, bisnis, profesi, rumah tangga, pelayanan masa depan mereka diberkati. Bersama dengan jemaat kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta, Indonesia. Pemimpin yang tertinggi, Presiden Joko Widodo, dengan jajarannya ke bawah diberkati Tuhan. Para menteri, Panglima TNI, Kapolri, birokrat-birokrat, gubernur, wali kota, bupati di seluruh Indonesia diberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat warga masyarakat Indonesia di tengah pandemi ini, ditolong Tuhan. Para pengusaha, para karyawan, dan tenaga-tenaga profesional. Mereka yang ada di garda terdepan dalam pandemi ini, secara khusus para relawan dan tenaga medis, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan tolong. Kami berdoa Tuhan supaya pandemi ini boleh usai, untuk urusan vaksin, untuk urusan ekonomi Tuhan di tengah pandemi ini, Tuhan yang berkati, Tuhan yang tolong, Tuhan yang pulihkan. Dan kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, secara khusus gereja Orang Beriman Kampus Surabaya, diberkati. Walaupun dalam masa pandemi ini kami masih online, tapi kami percaya Tuhan tetap ada, hadir bersama kami, dan juga memberkati setiap kami. Terpujilah namamu kekal selamanya, dan sebelum kami akhiri ibadah kami pada hari ini, kami semua ingin terima berkat Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera shalom dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, hari ini sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.